Hadirin sekalian, Bapak Ibu peserta webinar Wirausaha Muda Syariah, kita sudah sampai ke sesi yang ditunggu-tunggu karena narasumber kita yang luar biasa sudah hadir hari ini. Saya mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya mau menyapa dulu. Pak Sandi, apakah sudah hadir? Sudah dong, dari tadi kita melihat paparannya luar biasa. Keren banget. Keren banget, keren. Bagaimana teman-teman, anak-anak Wirausaha Muda Syariah, apakah semuanya semangat? Semangat Pak Sandi, apalagi sudah ada role model kita semua, wirausaha muda yang terkemuka di Indonesia, yang menjadi idola para wirausaha di sini. Jadi kita semakin semangat pastinya Pak Sandi. Oke, kita mulai dulu tebak-tebakan ya. Itu di belakang layar saya ada 5 destinasi super prioritas. Tolong sebutkan Mbak Analis. Wah, ini kayak di film ini apa Bumi Manusia nih, Analis. Analis Melema ya. Analis Melema, tapi di sini Analis Pramadani. Sebutkan satu destinasi dari 5 destinasi super prioritas yang, atau satu terlalu gampang lah. Udah ada yang jawab aja nih. 5-5-nya sebutkan, Mbak Analis. Dari belakang sini. Baik. Oke, ada 5 tempat ya, Danau Toba, kemudian ada Likupang, kemudian Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Bener nggak? Likupang, Sulawesi Utara, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga terakhir Danau Toba dan Borobudur. Tepat sekali. Saya minta tebak-tebakan Wirausaha Muda Syariah. Sebutkan binatang ini binatang apa? Silakan disebutkan, boleh ditulis di kolom chat ya. Binatang ini binatang apa? Ini akan sebentar lagi yang bisa menebak dengan baik akan memenangi Habatus Sauda. Wow. Salah, rusa. Apa ya ini ya? Silakan semuanya. Ada yang jawab rusa, ada yang jawab kuda. Terus ada lagi, ayo, kita harus cepat-cepatan. Tapir, anoa. Kemudian jerapah, komodo, anoa. Ayo. Iya, betul sekali. Anjing. Anjing, ya. Selamat kepada Bapak dari Bapak BI dari Babel, BI Babel Tantan Heroika ya. Jawabnya anjing. Oke, akan mendapat Black Habashi Oil Soft Gel, yaitu Habatus Sauda produksi bangga buatan Indonesia dengan komposisi mengandung oleum nigella sativa semen 500 mg. Bagus sekali Pak, ini untuk meningkatkan vitalitas. Black Habashi Oil. Saya akan kirimkan sebagai pemenang tadi yang bisa menebak dengan tepat. Selamat kepada Pak Tantan ya. Tadi menang, nanti dikirimkan Habatus Sauda oleh Pak Sandi ya. Siap. Baik. Pak Sandi, sebelum kita memulai materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV Pak Sandi terlebih dahulu, boleh? Walaupun kita semua udah kenal, seluruh Indonesia kita tahu, siapa sih yang nggak tahu Pak Sandiaga Uno gitu loh. Aduh, jangan gitulah, Analis, saya jadi malu nih. Iya, beneran nih Pak. Jadi saya mau bacain CV Bapak dulu ya, boleh Tebak-tebakan aja, lebih bagus, lebih tertarik dengan giveaway. Iya. Kalau CV, kira-kira saya lahir di mana sesuai dengan apa yang saya pakai di sini. Ayo, siapa yang tahu? Sebutkan kecamatan di mana saya lahir. Kecamatannya ya, kalau provinsinya gampang. Kecamatannya. Kecamatan Pak Sandiaga Uno lahir. Di manakah itu? Ada yang menjawab Kecamatan Sukajadi. Ada yang menjawab Kecamatan Duri. Kecamatan Rumbai. Yeay! Kecamatan Rumbai memenangkan Musofa. Wah, ini sih
Wah, ini keren banget. Musofa ini adalah produk unggulan, yaitu campuran antara ini produk dari Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta. Produknya Musofa, madu bunga habatus sauda. Yeay. Wow. Selamat Siapa kepada tadi yang benar? Bapak Abioga Gibran ya sudah memenangkan Musyofa. Oke. Apa CV yang penting kira-kira? Yang Oh, pengen kita tahu? mungkin di sini kan pada penasaran juga nih dari Pak Sandiaga ini kan tadi sudah disebutkan lahir di Kecamatan Rumbai gitu. Kemudian sekarang sekolahnya di mana nih Pak? Kita pengen banget ngikutin jejak Pak Sandi gitu. Mungkin Oke, ada. sekolahnya. Yang akan bisa menebak sekolah akan mendapatkan dari Wonderful Indonesia, yaitu back cover. Waduh, Foldable luggage cover. widih. Siapa yang tahu sekolahnya di mana, Pak Sandi? Ada yang menjawab SMA Pangudi Luhur. Benar apa salah, Pak? Benar, tapi kan nggak lengkap. Sekolah kan sampai dari SMA sampai S3. Oke, boleh. SMA sampai S3. Lengkap banget yang detail ya. SMA sampai S3. Jadi ini kan kita suka traveling nih Mbak Annelies. Kan kita kadang-kadang sayang kan koper kita rusak. Jadi ini adalah luggage cover yang bisa dipakai untuk melindungi tas kita. Nah ini produksi dari Wonderful Indonesia. Dan wah ini kayaknya udah ada yang benar nih, Suci Paramida nih. Udah benar ini? Coba kita bacain dulu. Oke. Yes, betul sekali, Suci Paramida. Selamat Ibu Suci Paramida. Nanti dikirimkan baggage cover ya itu ya? Luggage cover. Namanya foldable luggage cover. Oke, foldable luggage cover buatan Indonesia. Indonesia.travel, dan ini nanti setelah PPKM bisa dipakai. Baiklah. Oke, satu lagi boleh Pak? Satu lagi boleh? Boleh. Oh, dokternya belum? Ada Pak Trisno. Pak Trisno nggak ikut, Pak Trisno. Pak Trisno kan udah keluarga sendiri. Iya, betul sekali. Satu lagi nih, tanggal lahirnya Pak Sandiaga gitu. Tanggal lahir terlalu gampang, itu gampang di Google. Oke. Yang susah aja, yang agak lumayan. Yang lumayan susah. Kalau gitu apa? Pak Sandiaga ini co-founder perusahaan apa gitu ya? Nah, itu lumayan. Oke, silakan. Yang mau hadiah lagi dari Pak Sandi silahkan sebutkan. Pak Sandiaga ini co-founder perusahaan apa saja? Silahkan. Oke, hadiahnya ini adalah Wonderful Indonesia T-shirt, Supima Cotton T-shirt. Jadi kalau ada yang suka lihat saya pakai baju Wonderful Indonesia, ini bajunya keren banget, enak banget. Yang akan bisa menebak perusahaan yang saya dirikan. Baik. Ada yang menjawab Saratoga. Ya, betul sekali. Yes. Ini mendapat Wonderful Indonesia T-shirt. Thank you. Tawar bersama juga betul. Saratoga Advisors juga betul. Dan selamat untuk pemenang. Sukses. Selamat untuk menang ya. Tadi yang pertama menjawab yaitu Bapak Fahmi Irsyad. Silakan untuk para pemenang nanti langsung mengechat di kolom chat ya, menuliskan nama lengkap dan nanti kami akan menghubungi teman-teman yang tadi menang ya. Silahkan langsung saja memberikan informasi seputar nama, kemudian alamatnya di mana. Begitu. Terima kasih banyak Pak Sandi. Jadi kita sisi ekonomi kreatif itu membuat sesuatu yang boring seperti pembacaan CV itu jadi menarik. Dan menarik anak-anak muda adalah selalu dengan giveaway. Nah, sekarang saya ingin mengucapkan beberapa pesan sebelum kita diskusi singkat. Pertama, tentunya saya ingin terima kasih, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa saya diundang di talk show Wirausaha Muda Syariah oleh Bank Indonesia Riau. Tapi yang hadir di sini luar biasa, ada Pak Sekda Provinsi Lampung, Pak Insinyur Fahrizal Darminto. Terima kasih juga kepada Kepala Koordinator Bank Indonesia Wilayah Sumatera, Bapak Suko Wardoyo. Terima kasih Pak, ketemu lagi Pak Suko. Juga ada Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Nah ini sahabat saya Bapak Desimus, selaku tuan rumah Feshare Regional Sumatera. Terima kasih Pak Desimus. Juga ada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Tadi saya sudah sapa di chat Bapak Budiarto Setiawan. Sahabat saya Pak Trisno dan pimpinan instansi vertikal dan OPD di Regional Sumatera. Tadi 3 finalis Wirausaha Muda Syariah Regional Sumatera sudah kita sapa. Sarah Harris dengan Syarah Bakery dari Bengkulu. Ada Rio Gusti Fauzi, Warung Segar dari Riau. Wah nih, kayaknya segar banget nih. Dan Tia Aklima Maharani, yaitu dari Sumatera Barat. Serta seluruh hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat. Bersama saya di sini ada Pak Wisnu, Pak Dedi, dan juga Ibu Dewi. Dan kami ingin menyumbangkan beberapa pantun, karena di Sumatera tidak sah kalau tidak santun. Apa itu santun? Sandi berpantun. Waduh, Ya, oke semua? silakan. Oke, siang hari panen rambutan. Dinikmati bersama keluarga saat arisan. Cakep. UMKM dan ekonomi kreatif kita semakin terdepan. Ayo BI, pariwisatanya pun harus selalu menjadi kebanggaan. Cakep. Hari Lebaran enaknya makan ketupat. Dimakan dengan serundeng dan sayur nangka. Cakep. Keberhasilan wirausaha membawa banyak manfaat. Cakep. Bersama tekad yang kuat dan amanah, insya Allah bisa. Weh, Ranca Bana. Ranca Bana ucapkan basmalah sebelum beraktivitas. Agar berkah dari Allah selalu dekat. Rekan-rekan BI dan Feshare, jadilah entrepreneur yang berkualitas. Gerakan ekonomi rakyat agar daya beli makin meningkat. Mantap. Baik, langsung ke paparan singkat. Saya mohon di-share. Pertama-tama, ya, alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wirausaha Muda Syariah Feshare Regional Sumatera yang saya banggakan, dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa dahsyatnya kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunjungan wisatawan mancanegara turun 75%, wisatawan Nusantara turun 29,9%, devisa jeblok 80% ke angka yang sangat rendah 3,2 miliar dolar, dan juga tenaga kerja yang terancam kehilangan mata pencarian turun 7%. Di sisi ekonomi kreatif 2,5% turunnya PDB, naker kita sekarang tenaga kerja di aircraft juga turun 2,5%, dan ekspor juga mengalami kontraksi 12,9%. Namun ekonomi kreatif kita dari angka masih di level 1.100 triliun yang merupakan 7,44% kontribusinya terhadap PDB kita. Menempatkan Indonesia di posisi 3 setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-pop, dan Indonesia dengan beberapa kekuatan dari ekonomi kreatifnya seperti kuliner, kriya, fashion, dan juga aplikasi digital, serta pengembangan permainan. Dan kita sudah berhasil menciptakan 1 dekakorn, Gojek, dan 4 unicorn, yaitu OVO, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Bukalapak baru saja IPO. Dan untuk teman-teman ada beberapa yang baru masuk ke kategori unicorn, ya di bidang edutech, lagi dipersiapkan Ruang Guru. Dari kesehatan ada Halodoc dan teman-temannya, dan juga Blibli. Nah, posisi Indonesia sayangnya di Global Islamic Economic Indicator ini baru di posisi 4. Nah, ini agak turun kita.
Kita kalah dari Malaysia, Turki, dan Saudi Arabia. Ayo guys, di mana halal food, Islamic finance, Muslim friendly travel, modest fashion, pharma dan cosmetics, media dan recreation ini kita belum bisa meningkatkan. Mari sama-sama para pelaku ekonomi syariah bisa bergandengan tangan. Karena potensi digital di Indonesia ini sangat luas. Ada 8 juta unit usaha kreatif, ada 160 juta pengguna media sosial, dan lebih dari 23% milenial yang menjadi bonus demografi. Peluang usaha ekonomi kreatif kita beragam. Ada yang memprediksi bahwa di tahun 2025 total pasar kita 133 miliar dolar. Namun kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena banyak sekali tantangan dan permasalahan, terutama berkaitan dengan digitalisasi. Baru 9% dari UMKM kita yang memanfaatkan teknologi, ini tanggung jawab kita. Sementara masih sedikit yang berbadan hukum, sedikit juga yang memiliki hak kekayaan intelektual, dan ternyata lebih dari 92% omsetnya masih di bawah 300 juta per tahun. 3 pilar utama pemulihan kita adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan strategi kita dalam mengembangkan wirausaha ekonomi kreatif, khususnya yang berlandaskan ekonomi syariah, adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, dan program Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia ini menyasar lebih dari 30 juta UMKM yang akan kita onboarding ke platform digital di akhir tahun 2023. Berarti ini adalah 50% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Saya ingin memperlihatkan video beli kreatif lokal Danau Toba yang berhasil alhamdulillah meningkatkan 3 kali lipat penjualan. Pak Suko bisa cerita di Danau Toba berdasarkan data-data yang kami kumpulkan. Silakan, go ahead, close the door. Sekarang mengajak kita semua fokus kepada pembangunan sumber daya manusianya, pembangunan kesiapan daripada produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan tantangannya menurut saya adalah membangun bagaimana kita juga memiliki pelayanan yang terbaik, produk-produk ekonomi terbaik, pelayanan yang kelas dunia, dan itu yang saya bilang bahwa kita harus punya produk fashion, produk kuliner, produk kria, yang bisa menghadirkan the look, the feel, the taste, the smell, and the vibration of Danau Toba. Itu yang saya ingin hadirkan, dan mudah-mudahan hari ini adalah kick off dari mimpi kita. Mudah-mudahan kita semua bersama bisa mewujudkan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kita ingin terima kasih. Dan gimana nih the look and the feel of Danau Toba? You perform di depan pas di Danau Toba, gimana the feel? Aku bilang tadi beautiful place, beautiful view, and beautiful people gitu. Jadi kayak Danau Toba juga salah satu wisata yang wajib dikunjungin semua orang di Indonesia maupun orang luar negeri. Jadi wajib banget datang ke Danau Toba. Gitu. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Liodra, masih banyak warga Indonesia yang belum mengunjungi Danau Toba. Jadi kalau kita polling, misalnya dari 100 lebih yang ikut webinar ini, mungkin kurang dari 20% yang sudah pergi ke Danau Toba. Nah, inilah bagaimana kita akan perluas pariwisata dan ekonomi kreatif kita untuk pengembangan wirausaha seperti program Widuri, Wirausaha Digital Mandiri, Ekonomi Kreatif, Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship, BDE, ada program Startup, Bapak Rekraf for Startup, ada juga program dukungan pengembangan SDM Ekraf lainnya seperti artistik, akselerasi, ada program script writing, ada program juga writerpreneur, dan program-program dukungan untuk pengembangan SDM Ekraf ke depan. Konsep kita adalah 360 derajat, jadi mulai dari pendaftaran, pembiayaan, sampai kepada pelatihan, pendampingan, kewirausahaan,
dan juga kita ingin menyentuh aspek perizinan pemasaran dengan program-program seperti kreatif dari rumah, bedakan, akselerasi, SIN, bantuan insentif pemerintah. Kita memiliki program yang baru kita launching yaitu apresiasi kreasi Indonesia. Kita harapkan teman-teman Fesyar juga ikut bisa berpartisipasi karena inilah ekosistem kita yang kita harapkan nanti akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kita. Di sini banyak generasi muda, jangan jadi kaum rebahan tapi jadilah agen perubahan. Saya ingin kalian mengambil peran yang penting, peran yang strategis untuk gunakan social media platform Anda sebagai promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di lingkungan kita. Terapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dan promosikan secara totalitas agar pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi bisa kita hadirkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Annelies. Baik, terima kasih Pak Sandi. Sekedar informasi nih, tadi kan Pak Sandi sudah masuk dan di ruang webinar ini sudah join 845 orang dan 102 panelis dan sudah totalnya hampir 1.000 orang join webinar kita hari ini. Boleh kita kasih apresiasi yang luar biasa ya. Mantap nih, semuanya sudah siap untuk bertanya gitu sama Pak Sandi. Oke, Pak Sandi, ini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh kita jawab saja ya Pak Sandi ya? Boleh dong, Annelies. Oke, kalau begitu ini dia ada pertanyaan. Jika kita berbicara peluang bisnis ya, baik dari ketersediaan sumber daya maupun adanya permintaan, menurut Pak Sandi, subsektor ekonomi kreatif apa yang sangat potensial nih Pak buat dikembangin? Juga ada produk jasa halal di dalamnya, terutama subsektor kreatif yang memang belum banyak punya industri halal. Ya, saya melihat bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini, ada 3 sektor yang sangat dekat dengan Fesyar, dengan industri yang berbasis halal dan thayyib. Pertama adalah kuliner. Selama manusia memiliki mulut dan perut, bisnis kuliner ini akan terus menjadi bisnis yang menjadi prioritas. Dan halal food ini sekarang menjadi salah satu pilihan. Saya kalau berkunjung ke luar negeri, bahwa yang dikembangkan itu adalah halal food dan juga Muslim friendly establishment. Yang kedua adalah fashion. Dan menurut saya ini juga modest Muslim fashion menjadi atau modest fashion menjadi sangat terkenal dan sebagai subsektor ini berkembang secara pesat terutama dari sisi ekspor. Dan ketiga adalah kriya. Total dari 3 subsektor ini 70% dari ekonomi kreatif. Namun ada beberapa sektor yang sekarang ini boleh disebut sebagai pandemic winner. Siapa itu sektor-sektor tersebut? Pertama, aplikasi. Aplikasi yang berbasis ekonomi syariah, halal masih sangat sedikit. Tapi kita perlu kembangkan termasuk juga teman-teman yang bergerak di fintech syariah. Teman-teman yang bergerak di aplikasi terkait dengan keseharian kita sebagai seorang Muslim, mulai dari ibadahnya, mulai dari mencari kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah permainan atau gaming. Dan sekarang banyak sekali gamifications dari edukasi. Nah, ini masih sedikit sekali pemain dari teman-teman pelaku ekonomi syariah yang mengembangkan gaming untuk misalnya pendidikan yang bukan hanya mendidik masyarakat ke depan yang cerdas, yang memiliki pengetahuan ilmu dan teknologi, tapi juga memiliki iman dan takwa, dan juga berakhlakul karimah. Nah, ini harus kita dukung juga gaming. Game-game yang banyak beredar, lebih banyak dikuasai oleh game perang-perangan atau game-game yang berkaitan dengan kemampuan otak kanan. Sementara yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang tentunya peluang ekonomi syariah atau peluang yang berkaitan dengan pengetahuan bidang
keislaman maupun juga pariwisata atau ekonomi kreatif yang halal itu masih sangat kurang. Berikutnya juga ekonomi kreatif yang lagi berkembang sekarang adalah content creator atau menjadi seorang content creator. Nah ini juga kalau kita lihat dari lini masa baik itu TikTok maupun konten yang ada di YouTube, kita masih sangat perlu yang berbasis atau didorong oleh para wirausaha muda syariah. Jadi saya sangat mendukung jika anak-anak muda mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Karena kuncinya adalah di bagaimana wirausaha muda kita menggunakan ekonomi kreatif ini sebagai lokomotif kita keluar dari pandemi dan tantangan ekonomi. Oke, luar biasa. 3 hal tadi ya, ada aplikasi, ada gaming, dan juga content creator. Semoga kita semua di sini, wirausaha muda ini bisa memanfaatkan peluang-peluang ini ya, karena potensi banget ya Pak Sandi ya. Banget. BGT. Top Marco Top. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Asral Masyuri. Pandemi COVID-19 merupakan push faktor kita bisa bertahan dengan adaptasi platform digital. Kepala BI Lampung mengatakan kita ada bonus demografi milenial. Apa kendala kita belum bisa memanfaatkan teknologi digital baik marketing dan transaksi pembayaran? Bagaimanakah Pak program komunikasinya? Ya, program komunikasi saya bertanggung jawab juga karena dengan interaksi yang saya miliki dengan anak-anak muda, dengan kekuatan jaringan infrastruktur yang lebih mumpuni ke depan, terutama jaringan jasa telekomunikasi dan jangkauan dari internet yang belum merata dari seluruh wilayah negeri. Masih banyak yang baik hanya di perkotaan, sementara di pedesaan, terutama di desa-desa wisata maupun sentra-sentra ekonomi kreatif ini belum memiliki jaringan yang merata. Nah itu tantangan pertama dan sekarang kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, Kominfo, juga penyedia operator, penyedia jasa telekomunikasi, menghadirkan jangkauan internet dan lingkup digitalisasi itu yang lebih menyeluruh. Mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi. Bahwa ternyata memang pengetahuannya masih sangat minim, terutama di masyarakat kelas menengah atau cenderung yang bergerak di usaha mikro. Tadi saya sudah memperlihatkan tantangan kita bahwa di usaha mikro kecil menengah baru 9% yang memanfaatkan teknologi. Berarti ini harus kita tingkatkan, boost. Siapa yang harus mengerjakannya? Tentunya Pentahelix, bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha, institusi pendidikan, juga komunitas masyarakat dan tanggung jawab dari media, baik media sosial maupun media mainstream. Dan terakhir menurut saya yang sangat penting karena kita bicara wirausaha muda syariah, bagaimana kita menggunakan jejaring yang kita sudah memiliki. Seperti pesantren ada 28.000, saya sedang mengembangkan program Santripreneur. Bagaimana santri-santri ini bisa kita ajak menjadi digitalpreneur, menjadi entrepreneur yang berbasis digital. Itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Terima kasih analis. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya, luar biasa sekali. Boleh sedikit closing statement Pak sebelum selesai sesi kita hari ini? Silahkan Pak Sandi, untuk semua wirausaha muda syariah di Indonesia. Baik, memang sekarang waktunya waktu sulit. Tapi jangan sampai kita terjepit, apalagi harus jadi julid. Ayo semua bangkit, bersama menang melawan COVID. Together, Wirausaha Muda Syariah, yes, we can do it. Yes, terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami di sini juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena Pak Sandi sudah meluangkan waktunya. Kami persilakan Pak Sandi untuk bisa melanjutkan agendanya. Terima kasih sudah hadir ya Pak Sandi ya. Terima kasih, sukses untuk kita semua.